nilainya lebih dari 80% sama dengan 80%, maka ini akan masuk ke TKT selanjutnya, ke tingkat TKT selanjutnya. Jadi oke, pasti TKT 1 semua usulan akan lolos ini ya. Ya, kalau belum lolos maka kita penelitiannya mungkin masih bersifat teori gitu. Sangat teori sekali gitu. Penemuan teori, invensi suatu teori. Baik. Nah, klik hitung, maka di sini ternyata nilainya rata-rata 95. Oke, 95 lebih besar dari 80 berarti terpenuhi, masuk ke pengukuran ke TKT 2 ya. Jadi klik hitung, selesai, ternyata 95, lanjut. Ketika lanjut maka masuk TKT 2, oke, coba ada pertanyaan seperti ini. Oke, ternyata rata-ratanya 90 lebih besar dari 80, maka ini TKT 2-nya oke masih gitu. Oke. Klik lanjut lagi, kemudian TKT 3. TKT 3 berarti lebih besar. Cek lagi pertanyaan ini, ternyata rata-ratanya 86. Jadi masih lebih besar dari 80. Oke, 1, 2, 3 terlampaui, maka klik lanjut di sini. Ternyata sampai TKT 4, itu nilainya 70. Dua pertanyaan ini untuk kategori kesehatan dan perawatan medis, cuma berdasarkan pengusul, rata-ratanya jawabannya hanyalah 70, kurang dari 80, maka stop di sini. Ketika stop di sini, maka TKT-nya adalah 3. Maka masuk ke terapan ini harapannya 4-6. Maka klik simpan, ketika klik simpan, maka TKT terukur adalah awalnya adalah 3. Dan kita bisa menentukan target akhirnya adalah berapa ini. Silakan, sistem sudah akan memberikan pilihan 4-6. Boleh sebetulnya 4. Selama 2 tahun oke, 1 aja 4. Boleh 5 dan bahkan boleh 6. Silakan. Ya, di sini contohnya dipilih sampai TKT 5 target penelitiannya. Nah, di sini jelas penelitian terapan boleh sampai 3 tahun, mungkin di sini hanya target sampai TKT 5, mungkin 2 tahun saja, gitu. Atau mungkin 3 tahun, ya silakan. Ketika klik simpan, maka langsung ada pilihan kategori dan program penelitian. Jadi kategori penelitiannya si pengusul boleh memilih ini, tentunya di sini kalau memilih adalah sesuai dengan tadi saya katakan klaster perguruan tingginya. Apakah jadi kalau ini nampaknya boleh milih 3, di sini berarti minimal adalah perguruan tinggi madya. Ya, ada kompetitif nasional, desentralisasi dan penugasan. Penugasan ini ketika ditugaskan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi. Ya, oke. Program penelitiannya ketika milih kompetitif nasional, sistem sudah mengarahkan satu-satunya terapan adalah penelitian produk vokasi. Ya. Kemudian SPK-nya tentunya SPK riset terapan, sistem sudah mengunci keterapan, tinggal kita pilih. Bidang fokusnya silahkan dipilih. Ya, ada sudah di sana, termasuk lama kegiatan. Silakan karena ini multi tahun, minimal 2 tahun, bahkan 3 tahun pun boleh. Tergantung dari target Bapak Ibu sekalian. Apakah di TKT 5 tadi bisa 2 tahun atau bisa 5 tahun. Itu cukup 2 tahun atau bisa 3 tahun, silakan. Ya. Baik, rumpun ilmu silakan dipilih sampai ke topik penelitiannya sendiri. Ya. Kemudian teknologi yang dikembangkan juga mohon untuk diisi dilengkapi. Jadi pengusul ini nanti harus melengkapi ini, teknologinya apa. Mungkin aja tadi raut wajah berbasis image processing dan lain sebagainya. Termasuk di sini sasaran mitra pengguna mungkin perusahaan untuk bidang kesehatan. Ya, tentunya dia juga harus menggandeng ini. Gitu. Klik lanjutkan dan Bapak Ibu sekalian di sini langsung menuju masih tetap di identitas usulan di sini ya. Yang ditanyakan di sini adalah isian mengenai identitas usulan. Nah, identitas usulan ini adalah tadi nama ketua kita sebagai pengusul ya. Dan di sini diminta ini yang baru ya, di sistem yang baru ini tugas ketua itu apa? Ya. Tugas ketua mohon untuk diisikan di sini. Kemudian baru di sini menambah anggota. Tentunya menambah anggota Bapak Ibu
ada anggota dosen, ada anggota non-dosen. Ya. Dosen di sini yang dimaksud adalah dosen vokasi dan boleh juga dosen dari akademik. Silakan, bebas. Yang penting mempunyai NIDN dan NIDK. Eligibilitasnya bagaimana? Semua dosen yang penting punya NIDN atau NIDK. Ya, di bawah Kementerian Dikbud. Kemudian tadi ada pertanyaan, gimana kalau bukan dosen? Oh silahkan, di situ ada kartu pengenal, boleh kartu penduduk, boleh SIM. Nah, dan khusus untuk anggota yang ber-NIDN atau NIDK tadi, itu harus melakukan persetujuan anggota. Kalau yang non-dosen, termasuk mungkin peneliti di mitra, yang diwajibkan. Jadi, calon peneliti dari mitra tersebut, itu dimasukkan ke non-dosen, kemudian identitas yang umum yang sah di Indonesia itu apa, silahkan dimasukkan situ. Boleh KTP, boleh SIM, A, C, atau apalagi ya identitas yang memang sah. Ya. Jadi itu. Ya. Jadi mudah sekali. Jadi isiannya adalah, nah ini untuk yang NIDN dan NIDK, Bapak Ibu cukup untuk memasukkan NIDN untuk kita search. Ketika search, masukkan NIDN muncul, maka silahkan mulai mengisikan. Di situ ada perannya. Emailnya tentunya otomatis ketika sudah diisi di profil oleh yang bersangkutan. Ya. Perannya apa? Oke, kita usulkan sebagai anggota pengusul 1. Uraian tugasnya apa dia? Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, yang penting di sini kita juga sebagai reviewer ini sangat perlu. Yang namanya pengusulan juga perlu pertimbangan adalah kompetensi. Apakah judul-judul tersebut itu yang kita usulkan sesuai dengan kompetensi anggota juga? Ya. Ketika kita mengusulkan bidang IT untuk perubahan itu raut wajah emosi, misalnya tadi usul di penelitian ini kita mengusulkan dosen di sastra sejarah. Nah, ini sangat tidak berhubungan. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat ada pertanyaan itu. Kita sebagai reviewer akan bisa melihat ternyata dia memilih anggota sembarang atau tidak, kompeten atau tidak. Mungkin kalau psikologi oke, masih berhubungan. Gitu. Jadi tendensi orang berubah raut wajah, orang psikolog akan tahu. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, klik simpan termasuk, nah di sini anggota peneliti non dosen. Jadi nama lengkapnya seperti apa ya. Dan nomor identitasnya dan lain sebagainya di sini. Nah, klik simpan ya. Intinya klik simpan. Ketika sudah diklik maka jelas di sini tampak usulannya, anggotanya siapa, ya, dan juga uraian tugasnya, termasuk uraian tugas dari ketua. Tentunya di sini Bapak Ibu disesuaikan dengan skema penelitian tersebut, itu minimal anggotanya berapa, maksimal berapa. Dan di sini nanti akan dicegat di sistem juga, apakah eligible sudah terpenuhi enggak anggotanya, sudah melakukan persetujuan enggak dosen yang ber-NIDN atau NIDK, seperti itu. Sudah ada peneliti enggak dari calon pengguna mitra misalnya untuk penelitian terapan. Ya, oke. Tahapan selanjutnya adalah mulai mengisikan substansi Bapak Ibu, substansi ya. Nah ini isian pertama harus memilih kelompok makro riset. Kelompok makro riset ini adalah ini sangat ini data penting, tapi kita itu jadi menjaring data tersebut. Sebetulnya kecenderungan peneliti di Indonesia dari sekian banyak kelompok makro riset ini bidang apa saja yang diminati. Ini hanya data yang akan dijaring melalui SIM Litbang, dan di sini nantinya digunakan oleh kementerian untuk